Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mega Lestari, jurusan manajemen dengan NIM 11241081. Di sini saya mau mengerjakan tugas video dari mata kuliah pengantar bisnis tentang usaha kecil rumahan, yaitu frozen food, daging dan ayam. Baik, berikut adalah penjelasan tentang hasil dan pendapat saya setelah saya berkunjung di usaha kecil rumahan ini, yaitu frozen food, ayam dan daging. Berikut penjelasannya. Baik, saat saya mengunjungi bisnis kecil frozen daging dan ayam yang beroperasi dari rumah ini, saya merasa sangat terkesan dengan bagaimana mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menjalankan usaha yang berkembang pesat. Meskipun semuanya dimulai dengan mesin yang sederhana dan pemasok bahan baku yang terhubung langsung, bisnis ini telah secara signifikan pemiliknya berhasil mengelola usaha dengan sangat baik. Menggunakan teknologi tenaga kerja yang efisien dan manajemen keuangan yang cerdas untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan dari kunjungan ini, saya mendapat banyak pelajaran tentang bagaimana ketekunan dan inovasi dan menjalankan usaha dapat membawa dampak besar bagi kesuksesan sebuah bisnis. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang 3 aspek utama yang saya amati selama kunjungan saya: teknologi yang digunakan, tenaga kerja yang terlibat, dan cara mereka mengelola keuangan. Pertama itu ada teknologi yang digunakan. Meski beroperasi dengan mesin yang sederhana, teknologi yang diterapkan dalam bisnis frozen daging dan ayam ini telah mengalami banyak penyesuaian untuk mendukung perkembangan usaha. Pemilik bisnis ini cerdas dalam memanfaatkan teknologi yang terjangkau untuk memperbaiki efisiensi dan kualitas produk. Meskipun mereka memulai dengan anggaran terbatas, penyimpanan dan pendinginan yang efisien, salah satu teknologi utama yang digunakan adalah sistem pendingin yang cukup sederhana, tetapi sangat efektif di ruang penyimpanan. Mereka menggunakan freezer berkapasitas besar yang dapat menjaga suhu rendah yang diperlukan untuk menyimpan daging dan ayam beku dalam kondisi optimal. Freezer yang digunakan dilengkapi dengan teknologi hemat energi yang penting untuk menekan biaya listrik. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem pemantau suhu otomatis yang terhubung di freezernya, yang memungkinkan pemilik untuk memantau suhu freezer secara real time. Sistem ini mengingatkan pemilik jika terjadi masalah pada suatu suhu atau jika freezer tidak berfungsi dengan baik. Pengemasan yang efektif. Dalam proses pengemasan, mereka menggunakan mesin vacuum sealer yang sederhana namun efektif. Mesin ini mengeluarkan udara dari kantong plastik, membantu mencegah pembekuan berlebihan dan menjaga kualitas produk daging dan ayam lebih lama. Mesin ini juga memungkinkan produk dikemas dalam ukuran yang lebih seragam dan rapi, meningkatkan daya tarik produk bagi pelanggan. Digitalisasi untuk manajemen stok dan pesanan. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, mereka menggunakan aplikasi sederhana untuk mengelola stok dan pesanan. Aplikasi ini memungkinkan mereka untuk melacak produk yang masuk dan keluar, mengelola persediaan, dan memantau tingkat permintaan dari pelanggan. Pemasaran melalui media sosial. Pemasaran adalah aspek yang sangat penting dalam bisnis ini, dan mereka memanfaatkan teknologi media sosial untuk mencapai pelanggan lebih luas. Platform seperti Instagram dan WhatsApp digunakan untuk mengiklankan produk, menerima pesanan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan menggunakan gambar dan deskripsi yang menarik, mereka berhasil menarik perhatian pelanggan baru dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama. Nah, kebetulan kunjungan yang saya lakukan ini, bisnis frozen ini tidak menyediakan online shop atau tidak adanya online shop seperti Shopee atau Tokopedia, yang seharusnya di era berkembang saat ini online shop itu sangat menguntungkan bagi para pedagang untuk menjual atau untuk mendapatkan keuntungan lebih, dan agar usahanya itu jauh lebih banyak dikenal orang, agar semakin berkembang karena banyak pelanggan-pelanggan baru yang berdatangan. Sistem pengiriman yang tepat.
Untuk pengiriman, meskipun mereka tidak memiliki armada sendiri, mereka mengandalkan teknologi yang memanfaatkan jasa pengiriman seperti GoSend, Lalamove, dan Grab Express. Dalam beberapa kasus, produk dikirim menggunakan kotak styrofoam yang berisi ice gel untuk menjaga suhu produk tetap dingin selama perjalanan. Metode pengiriman ini memastikan produk sampai dalam keadaan baik meskipun mereka masih beroperasi dari rumah tanpa fasilitas pengiriman khusus. SDM yang dipekerjakan. Nah, kebetulan karena ini tuh bisnis kecil, jadi mereka tuh memanfaatkan keluarga atau saudara untuk membantu bisnis mereka, tapi menguntungkan juga untuk kerabatnya, untuk saudara atau keluarganya. Jadi membuka lapangan usaha juga. Pemilik sebagai penggerak utama. Pemilik bisnis adalah kunci utama dalam operasional. Mereka sangat terlibat dalam hampir setiap tahap dan pemilihan bahan baku, pengelola produksi, pengemasan, hingga pemasaran. Karena keterlibatannya yang mendalam, pemilik dapat mengawasi kualitas produk secara langsung, memberikan sentuhan personal pada setiap pesanan, dan memastikan bahwa bisnis ini tetap berkembang dengan arah yang jelas. Anggota keluarga yang membantu. Sebagai bisnis rumahan, sebagian besar tugas dalam operasional sehari-hari ditangani oleh anggota keluarga. Ada anggota keluarga yang bertugas mengemas produk, ada yang membantu dalam pengantaran kepada pelanggan, dan bahkan ada yang bertanggung jawab untuk memantau stok bahan baku, serta memastikan produk tetap terjaga kualitasnya. Meskipun melibatkan anggota keluarga dalam operasional, juga menambah nilai lebih pada bisnis karena keluarga memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan usaha. Mitra kurir pengiriman. Sebagai tambahan, mereka memanfaatkan jasa kurir lokal untuk mendistribusikan produk ke pelanggan dengan menggandeng kurir pihak ketiga. Pemilik bisnis tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kendaraan pengiriman atau merekrut supir, yang tentunya lebih efisien secara biaya dan waktu. Hal ini memberikan pemilik lebih banyak waktu untuk fokus pada produksi dan pemasaran. Cara kelola keuangan. Pengelolaan keuangan dalam bisnis ini sangat sederhana namun sangat penting untuk kelangsungan usaha. Meski beroperasi dalam skala kecil, pemilik bisnis ini sudah mempraktikkan banyak prinsip manajemen keuangan yang solid yang memungkinkan mereka tumbuh secara konsisten. Pemisahan keuangan bisnis dan pribadi. Pemilik bisnis dengan tegas memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Mereka membuat rekening bank terpisah untuk transaksi bisnis yang memungkinkan pencatat lebih terstruktur dan mudah untuk memantau cash flow. Pemisahan ini juga membantu dalam perencanaan dan pembuatan laporan keuangan yang lebih transparan. Pencatatan keuangan yang rinci. Itu tuh harus, karena pemilik secara konsisten mencatat semua pemasukan dan pengeluaran baik menggunakan aplikasi digital maupun buku catatan manual. Semua pengeluaran terkait bahan baku, biaya operasional, pengemasan, dan pengiriman tercatat dengan jelas. Pencatatan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi dan membantu mereka untuk merencanakan anggaran dengan lebih cermat. Strategi penetapan harga dan pengendalian biaya. Pemilik sangat berhati-hati dalam menentukan harga jual produk. Mereka menghitung biaya bahan baku dan operasional dengan rinci, lalu menambahkan margin keuntungan yang wajar. Mereka juga melakukan riset kompetitif. Pengendalian biaya sangat penting bagi bisnis kecil ini, dan mereka selalu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas produk. Investasi untuk pengembangan bisnis. Salah satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana pemilik selalu menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungan untuk mengembangkan bisnis. Keuntungan yang dapat digunakan untuk membeli peralatan baru, memperluas kapasitas penyimpanan, dan bahkan untuk kegiatan pemasaran. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan, seperti dengan memberikan diskon untuk pelanggan setia dan menawarkan promo menarik di media sosial. Tabungan untuk dana darurat.
Pemilik bisnis ini juga sangat bijak dalam menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana darurat. Dana ini digunakan untuk mengatasi keadaan tak terduga seperti lonjakan harga bahan baku atau kerusakan pada peralatan. Dengan cara ini mereka bisa menjaga kestabilan finansial bisnis dan menghindari risiko yang dapat mengganggu operasional. Tapi sayangnya mereka belum punya tempat khusus untuk melakukan bisnis tersebut karena mereka masih mau mengembangkan usahanya di rumahnya sendiri. Tapi mereka juga mungkin suatu saat nanti akan membeli ruko atau enggak tempat untuk mereka berusaha agar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar atau mengembangkan bisnis jauh lebih pesat lagi. Oke, baik. Saya juga menanyakan beberapa hal, yaitu salah satunya bagaimana awal mulanya bisnis ini terbentuk. Nah, sebelumnya pemilik ini juga bekerja di suatu perusahaan tentang frozen daging dan ayam. Nah, makanya pemilik ini tuh banyak belajar apa saja yang diperlukan ketika ia memulai bisnis. Ia pun mencari pelanggan-pelanggannya sendiri sehingga ia memutuskan untuk untuk memiliki usaha sendiri. Nah, dengan pengetahuan dan ilmu yang dia dapat serta banyaknya pelanggan yang ia sudah dapatkan, akhirnya dia memulai bisnis sendiri dengan membuka usahanya sendiri dengan pelanggan-pelanggan sebelumnya. Nah, setelah sekian lama dengan modal kecil, ia memulai usahanya dan dia tuh mengelola keuangan dengan cara memutar uang pendapatan atau modal sebelumnya untuk dibelikan bahan baku yang jauh lebih banyak untuk pelanggan-pelanggannya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha itu semakin berkembang sehingga banyak pelanggan baru yang berdatangan sehingga bisnisnya jauh lebih dikenal dan bisa menambah peralatan dan bahan-bahan untuk produksi usahanya sendiri. Dan dalam waktu 1 tahun, usahanya sudah mulai berkembang dan lebih banyak dikenal banyak orang. Jadi biasanya dia memasok dagingnya itu ke restoran, pengusaha dimsum, atau pengusaha ayam-ayam chicken. Jadi lebih bermanfaat untuk keluarga karena bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk keluarga atau kerabat dekatnya. Bagaimana kenaikan atau fluktuasi harga daging mempengaruhi bisnis Anda? Jadi menurut pedagang, untuk pengaruh tuh yang pasti sangat berpengaruh karena customer biasanya mencari harga yang jauh lebih murah. Nah, makanya pedagang tuh mencari cara bagaimana agar customer-nya tidak pindah gitu atau tidak kabur. Jadi pedagang itu memberikan harga sama namun dengan barang yang berbeda tapi kualitas sama kayak gitu. Sehingga customer pun tidak akan pergi kemana-mana atau tidak akan membeli dagangan di tempat lain. Dari kunjungan ini, pengusaha melakukan metode pembayaran dengan cara cash dan transfer. Pengusaha ini belum menyediakan QRIS yang menurut saya tuh QRIS itu penting karena lebih mempermudah pelanggan untuk membayar transaksi-transaksi. Bagi seorang pengusaha, terutama dalam bisnis kecil hingga menengah, memiliki sejumlah keuntungan yang sangat berharga dalam operasional dan pengelolaan transaksi. Berikut adalah beberapa alasan kuat mengapa seorang pengusaha harus mempertimbangkan untuk menggunakan QRIS. 1. Kemudahan dan kecepatan transaksi. QRIS memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan dengan cepat hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay, Dana, dan berbagai platform pembayaran digital lainnya. Hal ini memudahkan pelanggan yang ingin bertransaksi tanpa perlu repot membawa uang tunai atau kartu kredit. Pengusaha juga tidak perlu khawatir tentang masalah kembalian dan seringkali merepotkan dalam transaksi tunai.
Peningkatan keamanan transaksi. Pembayaran menggunakan QRIS lebih aman dibandingkan transaksi tunai atau kartu kredit. Dengan QRIS, resiko bisa diminimalisir. Selain itu, transaksi digital yang tercatat sehingga secara otomatis membantu pengusaha untuk memantau semua transaksi dengan lebih transparan, mengurangi potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan pembayaran. Mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Dengan adanya QRIS, pengusaha dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Ini sangat bermanfaat terutama di masa pandemi atau situasi lain yang membatasi penggunaan uang tunai. QRIS juga mempermudah pengusaha dalam mengelola keuangan karena semua transaksi tercatat secara digital, mempermudah proses akuntansi dan pencatatan pemasukan. Memperluas akses pembayaran. QRIS dapat menerima berbagai platform pembayaran digital yang ada di Indonesia, dari e-wallet seperti GoPay, OVO, hingga transfer bank, dan aplikasi pembayaran lainnya. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang mungkin sudah terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Tidak hanya itu, sistem ini juga mendukung pelanggan internasional yang memiliki aplikasi pembayaran berbasis QR yang kompatibel. Nah, dari sebelumnya yang saya bicarakan, jadi pengusaha ini tidak menyediakan akun online shop, dan apalagi dia juga tidak menyediakan pembayaran menggunakan QRIS, yang seharusnya itu penting ya, karena untuk menarik banyak pelanggan. Dan menurut saya tuh di era sekarang banyak orang-orang yang memakai media sosial, jadi untuk pembelian atau pembayaran jauh lebih mudah kalau misalnya pengusaha ini menyediakan akun online shop atau menyediakan pembayaran menggunakan QRIS. Oke, baik, di sini saya mau memberikan pendapat saya tentang UMKM rumahan atau bisnis kecil yang sedang dilakukan. Bisnis UMKM rumahan adalah salah satu sektor yang memiliki peran sangat penting dalam membangun perekonomian, terutama di tingkat lokal. UMKM rumahan adalah wujud nyata dari kreativitas, kemandirian, dan inovasi masyarakat yang berupaya menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada di sekitarnya. Berikut pendapat secara mendalam. Pertama itu adalah keunggulan bisnis UMKM rumahan. Bisnis UMKM rumahan memiliki berbagai keunggulan yang menjadikan pilihan menarik bagi banyak orang. Modal awal yang kecil. Salah satu daya tarik utama UMKM rumahan adalah bisa dimulai dengan modal kecil. Operasionalnya yang dilakukan di rumah membantu memangkas biaya seperti sewa tempat yang sering menjadi penghalang bagi bisnis baru. Fleksibilitas tinggi. UMKM rumahan menawarkan fleksibilitas waktu yang tinggi, memungkinkan pelaku usaha yang menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka bisa menyesuaikan jadwal operasional dengan kebutuhan keluarga tanpa mengurangi produktivitas. Pemanfaatan sumber daya lokal. Banyak UMKM rumahan yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja. Ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi komunitas di sekitar. Pasar yang personal dan dekat. Bisnis rumahan seringkali melayani pasar lokal, sehingga hubungan dengan konsumen bisa lebih personal. Pelanggan merasa lebih dihargai karena mendapatkan layanan yang langsung dari pemilik bisnis. Kedua, tantangan bisnis UMKM rumahan. Keterbatasan modal dan infrastruktur. UMKM rumahan sering menghadapi keterbatasan modal dan infrastruktur. Banyak yang mengandalkan tabungan pribadi atau pinjaman kecil untuk memulai usaha, sehingga pertumbuhan bisnis bisa menjadi lambat tanpa dukungan finansial yang memadai. Kurangnya digitalisasi. Tidak semua pelaku UMKM rumahan memahami pentingnya digitalisasi. Padahal di era modern, kehadiran di platform online seperti media sosial, marketplace, dan website adalah kunci untuk memperluas pasar. Kapasitas produksi yang terbatas.
Karena umumnya dijalankan oleh individu atau keluarga, UMKM rumahan seringkali kesulitan memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Hal ini menjadi tantangan saat bisnis mulai berkembang dan permintaan pasar meningkat. Persaingan yang ketat. UMKM rumahan harus bersaing dengan pelaku usaha lain, baik sesama UMKM maupun perusahaan besar. Untuk bertahan, mereka harus mampu menawarkan produk atau layanan yang unik dan memiliki nilai tambah. 3. Dampak positif bisnis UMKM rumahan. Peningkatan ekonomi lokal. UMKM rumahan membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor perdagangan, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat. UMKM rumahan seringkali melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksinya. Ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau pekerjaan tetap. Inovasi produk lokal. Karena berskala kecil, UMKM rumahan memiliki fleksibilitas untuk berinovasi. Mereka yang sering menghasilkan produk-produk unik yang mencerminkan budaya lokal atau kebutuhan spesifik masyarakat di sekitarnya. Ketahanan ekonomi. Dalam situasi krisis, UMKM rumahan sering menjadi penopang hidup ekonomi keluarga dan komunitas. Mereka mampu bertahan karena biaya operasionalnya yang rendah dan fleksibilitasnya yang tinggi. Strategi pengembangan UMKM rumahan. Digitalisasi bisnis. Pelaku UMKM rumahan harus mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar, bergabung dengan marketplace, memanfaatkan media sosial, dan mempelajari strategi pemasaran digital adalah langkah penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Peningkatan kualitas produk. Konsistensi dalam kualitas produk sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Pelaku usaha harus tetap berinovasi untuk meningkatkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Pengelolaan keuangan yang baik. Pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis adalah kunci keberhasilan UMKM rumahan. Dengan pencatatan keuangan yang rapi, pelaku usaha bisa lebih mudah mengelola arus kas dan perencanaan pengembangan bisnis. Akses ke pembiayaan dan pelatihan. Pelaku UMKM rumahan harus memanfaatkan program pembiayaan dan pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah, bank, atau lembaga swasta. Ini dapat membantu mereka mengatasi keterbatasan modal dan meningkatkan keterampilan manajemen. 5. Masa depan bisnis UMKM rumahan. Bisnis UMKM rumahan memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dengan dukungan teknologi dan program pemerintahan yang semakin memperhatikan sektor ini. Dengan adaptasi yang tepat, UMKM rumahan bisa menjadi pilar utama dalam perekonomian lokal dan nasional. Kesimpulannya, UMKM rumahan adalah wujud nyata dari semangat kewirausahaan masyarakat. Meskipun memiliki tantangan, potensi yang dimilikinya jauh lebih besar jika dikelola dengan baik. Dengan dukungan digitalisasi, inovasi, dan pengelolaan yang baik, bisnis ini mampu tumbuh pesat dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pengelolaan keuangan yang tepat sangat penting bagi UMKM rumahan untuk memastikan bisnis berjalan dengan lancar, tumbuh secara berkelanjutan, dan menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Berikut adalah pendapat tentang cara mengelola keuangan yang tepat untuk UMKM rumahan. Pertama, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Kesalahan umum dalam UMKM rumahan adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Pemisahan ini sangat penting untuk memantau profitabilitas bisnis dengan jelas, menghindari penggunaan dana bisnis untuk kebutuhan pribadi yang tidak direncanakan, mempermudah percatatan dan pelaporan keuangan secara praktis,
buka rekening bank terpisah khusus untuk bisnis, tetapkan gaji tetap bagi pemilik bisnis dari laba usaha. Catat semua transaksi keuangan. Pencatatan keuangan adalah dasar dari pengelolaan keuangan yang baik. Semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran harus dicatat secara rinci untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar. Memantau pengeluaran yang tidak perlu. Menyusun laporan keuangan sederhana, gunakan buku catatan manual, aplikasi keuangan, dan software akuntansi sederhana untuk membantu pencatatan. 3. Rencanakan anggaran dengan baik. Menyusun anggaran adalah langkah penting untuk mengatur pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan. Tetapkan anggaran untuk pembelian bahan baku operasional, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Sisihkan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga seperti penurunan permintaan atau kenaikan harga bahan baku. Hindari pengeluaran impulsif yang tidak memberikan nilai tambah bagi bisnis. 4. Kelola arus kas dengan efisien. Arus kas yang sehat dan adalah kunci keberlangsungan bisnis untuk itu. Pastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Jangan menunda pembayaran kewajiban seperti tagihan pemasok atau cicilan pinjaman. Kelola piutang dengan baik, misalnya dengan memberikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. 5. Sisihkan laba untuk tabungan dan investasi. Jangan habiskan semua laba untuk kebutuhan sehari-hari atau ekspansi bisnis. Sisihkan sebagian untuk tabungan bisnis sebagai dana cadangan, investasi untuk mengembangkan bisnis seperti membeli alat baru, meningkatkan kapasitas produk, atau memperluas pasar. 6. Manfaatkan teknologi keuangan. UMKM rumahan sebaiknya mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan seperti aplikasi pencatatan keuangan seperti buku warung, Moka, atau QuickBooks. Metode pembayaran digital seperti QRIS untuk mempermudah transaksi dan mencatat penjualan secara otomatis. 7. Evaluasi keuangan secara berkala. Lakukan evaluasi keuangan secara rutin, misalnya setiap bulan untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah seperti pengeluaran berlebihan atau penurunan pendapatan, menyusun strategi untuk meningkatkan laba dan efisiensi operasional. 8. Gunakan pinjaman atau modal eksternal dengan bijak. Jika membutuhkan tambahan modal, gunakan pinjaman atau investasi secara bijak. Pastikan pinjaman digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pembelian alat atau ekspansi, bukan untuk pengeluaran konsumtif. Memilih sumber pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang sesuai kemampuan bisnis. 9. Pahami dan patuhi kewajiban pajak. UMKM rumahan juga perlu memahami kewajiban pajak yang berlaku seperti pajak UMKM dengan tarif 0,5% dari omset. Membayar pajak secara teratur, membangun bisnis terlihat lebih kredibel di mata lembaga keuangan dan mitra bisnis. Gunakan jasa konsultan pajak atau pelatihan pajak jika diperlukan. 10. Edukasi keuangan untuk pemilik dan karyawan. Pemilik bisnis dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan. Ikuti pelatihan keuangan atau seminar yang relevan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan yang tepat adalah fondasi bagi kesuksesan UMKM rumahan dengan mencatat transaksi secara disiplin, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, mengelola arus kas, dan merencanakan anggaran dengan baik. UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan keuangan di masa depan. Kedisiplinan dalam mengelola keuangan tidak hanya membantu bisnis bertahan, tetapi juga membuka peluang untuk berkembang lebih besar. Nah, kesimpulan dari kunjungan ini,
Saya melihat betapa bisnis kecil frozen daging dan ayam yang beroperasi di rumah ini berhasil berkembang pesat berkat pemanfaatan teknologi yang tepat, sumber daya manusia yang efisien, dan pengelolaan keuangan yang cermat. Walaupun bisnis ini dimulai dengan peralatan sederhana dan keterbatasan modal, pemilik berhasil menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang bijaksana, menjadikan bisnis ini semakin berkembang ke depan dengan mempertahankan kualitas produk dan melanjutkan inovasi dalam penggunaan teknologi. Bisnis ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih besar lagi. Sekian kunjungan yang saya lakukan dari UMKM rumahan frozen food ayam dan daging. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.